Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai bab 2, yaitu koordinat kartesius. Yang pertama yang akan kita bahas itu di LKS halaman 16, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi koordinat kartesius itu adalah suatu koordinat yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y itu yang vertikal. Jadi posisi titik silakan dibaca. Posisi titik dapat ditentukan oleh dua buah garis yang ditarik secara vertikal dan horizontal dengan titik pusatnya dari titik asal yaitu 0,0. Jadi titik pusatnya itu yang di tengah sini, tepat di tengah perpotongan dua buah garis atau dua buah sumbu X dan sumbu Y. Garis horizontal tersebut disebut sebagai sumbu X. Jadi yang mendatar atau horizontal ini tadi sumbu X, dan yang vertikal itu adalah sumbu Y. Jadi sumbu X dan sumbu Y itu terbagi menjadi dua. Ya, misalkan nih saya punya sumbu X. Yang hijau sumbu X, yang merah ini adalah sumbu Y. Jadi sumbu X itu dia terbagi menjadi ruas kanan dan ruas kiri, di mana ruas kanan itu nilainya adalah positif, sedangkan ruas kiri itu nilainya negatif. Jadi angkanya itu 1, 2, 3, 4, yang positif itu berada di sebelah kanan, sedangkan yang negatif itu berada di sebelah kiri. Lalu untuk sumbu Y itu dia sama seperti sumbu X, kalau dia di atas dia nilainya positif, kalau nilainya di bawah itu negatif. Jadi dua buah sumbu ini dia terbagi menjadi dua bagian sesuai dengan nilainya, posisinya. Nah, bisa dipahami kan ya? Jadi koordinat kartesius itu terdiri dari dua buah sumbu X dan sumbu Y, di mana titik asalnya itu adalah 0,0. Nah, kenapa jadi 0,0? Karena dua buah titik itu kan ada sumbu X dan sumbu Y, di mana yang pertama itu adalah sumbu X, nilai angka yang 0 di depan itu sumbu X, sedangkan 0 yang kedua itu adalah sumbu Y-nya. Mari kita bahas selanjutnya. Yang pertama, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi titik pada koordinat bidang kartesius untuk selanjutnya disebut bidang koordinat itu memiliki jarak tertentu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi misalkan nih contoh yang pertama, titik A. Katanya titik A itu satu satuan terhadap sumbu X dan berjarak dua satuan dari sumbu Y. Jadi sumbu X itu yang mendatar, ingat, dia satu satuan dari sumbu X. Berarti dari titik pusatnya itu yang 0, satu satuan dari sumbu X berarti dia naik ke atas, yaitu nilainya adalah nilai Y. Lalu nanti dia dua satuan terhadap sumbu Y. Dari sumbu Y dia 21 loncat 1, 2 ke arah kanan. Maka titik A-nya itu nanti berada di sini. Nah, itu adalah titik A. Sedangkan titik B 3 satuan terhadap sumbu X, maka dia naik dari titik 0, dia naik ke atas 3 satuan O, berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Ke bawah itu ya, berarti turun tuh 2, 3, lalu 4 satuan terhadap sumbu Y. Dari 3 ini loncat ke arah kanan, 1, 2, 3, 4. Jadi titik B itu terletaknya di sini, B-nya. Nah, seterusnya seperti itu. Jadi itu menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menyatakan suatu titik dalam koordinat kartesius. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y, pasangan berurut. Jadi dia namanya pasangan berarti terdiri dari dua buah anggota X dan Y, di mana X itu adalah nilai yang terletak pada sumbu X dan Y itu adalah nilai yang terletak pada sumbu Y. Perhatikan yang ini. Nah, titik X menyatakan jarak terhadap sumbu terhadap sumbu Y. Sedangkan titik Y menyatakan jarak terhadap sumbu X. Kedua sumbu tersebut terbagi menjadi empat, yaitu 4 kuadran, yaitu yang pertama kuadran 1,
kuadran ya, bukan kuadrat. Beda. Kuadran itu bagian yang ada pada koordinat kartesius. Koordinat X dan Y bernilai positif itu pada kuadran 1. Jadi tadi kan ada 4 seperti ini. Nah, kuadran 1 itu adanya di sini, kuadran 1. Nilai X-nya itu positif dan nilai Y-nya juga positif. Nah, karena dia berada di sebelah kanan dan atas daerahnya. Maka itu kuadran 1. Kuadran 2 yang di samping kirinya, kuadran 2. Nah, kuadran 2 ini X-nya negatif, ya, tapi Y-nya positif karena dia berada di atas. Lalu kuadran 3 itu di bawah kuadran 2, yaitu nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya negatif. Sedangkan kuadran 4 di bawah kuadran 1, itu dia nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Nah, ini namanya kuadran. Lalu nih, kita cara menggambar atau meletakkan suatu titik. Jadi titik ya, titik itu disimbolkan dengan huruf kapital, huruf A, B, C, yang huruf besar, sampai Z. Jadi suatu titik itu terdiri dari sepasang anggota pada sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama tadi X, ini yang Y. Jadi yang pertama itu X, baru koma, yang keduanya adalah Y. Jadi misalkan saya punya tuh titiknya di situ 2,3, berarti 2 ini terletak pada sumbu X. Jadi sumbu X itu yang mendatar. Nah, perhatikan 2 itu letaknya di sini, ya kan? Lalu Y-nya itu sama dengan 3. 3-nya itu positif, berarti dia naik. Jadi cara meletakkan suatu titik atau menggambar suatu titik itu, lihat angka pertamanya itu siapa? Angka pertama itu 2, dan 2 itu letaknya di X. Ingat, angka pertama itu X. Jadi letaknya itu di 2 positif. Setelah itu dari titik 2 yang ini, itu kalian naik ke atas 3 satuan, 3 loncatan. Karena Y-nya itu nilainya sama dengan 3. Jadi dari angka 2 yang di sini, itu dia naik 1, 2, 3. Sehingga nanti letak titik A-nya itu berada di sini. Bisa dipahami? Jadi titik A itu 2,3 letaknya di situ. Sedangkan kalau dia letaknya B itu dia B itu min 2,1. Dimana min 2 ini adalah X-nya, Y-nya itu adalah 1. Jadi min 2 karena Y-nya itu karena X-nya itu min, maka dia letaknya di sebelah kiri. Nah, di sini min 2. Nah, dari min 2 ini naik ke atas. Kenapa ke atas? Karena dia nilai Y-nya itu positif. Jadi dia naik ke atas 1 langkah naik. Maka di sini letaknya titik B tersebut. Jadi nanti bikin putus-putus, garis putus-putus. Jadi dari min 2 ini putus-putus ke atas, habis itu dari positif 1 ini kita bikin putus-putus, sehingga nanti ketemunya di titik situ. Itu cara menggambar suatu titik pada koordinat kartesius. Lanjut, misalkan kita punya yang C. Yang C itu min 3, min 2. Berarti X-nya itu min 3, dari min 3 turun ke bawah. Kenapa? Karena Y-nya itu negatif. Y-nya itu negatif. Karena negatif, maka dia berada di bawah. Ingat, Y itu positif atas, negatif bawah. Kalau X itu positif kanan, negatif kiri. Jadi dia turun dari min 3, dia turun 2 satuan. Jadi turunnya 2 langkah. Baru nanti di sini ketemu titik C, min 3,2. Seperti itu cara menggambar suatu titik pada koordinat kartesius. Contoh, di halaman 19 itu ada soal nomor 4. Gambarlah dan tentukan posisi titik koordinat pada bidang kartesius jika diketahui koordinat titiknya. Di situ ada 3 buah soal, E, F, G, titik E, F, G. Sekarang, untuk menjawab soal seperti itu, yang pertama harus kita gambar sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita beri nama di sini. Ini X, ini Y. Ini Y ya. Nah, terus di tengah-tengah sini itu kita beri 0. Karena tepat
di perpotongan ini itu nilainya sama dengan 0. Lalu di sebelah kanan ya itu nilainya positif semua. 1, 2, 3. Jarak angkanya harus sama. Kalau 1 cm semuanya harus 1 cm. Di sebelah kiri itu nilainya negatif. Ini disesuaikan jumlah angkanya. Misalkan nanti di soal itu dia mintanya itu ada 5, X-nya 5, maka di sini harus sampai 5. Jadi 3, 4, 5 seperti itu, harus diperpanjang. Tapi kalau dia cukup saja, tidak perlu ditambah-tambah. Jadi sesuaikan dengan angka yang diminta pada soal nanti. Lalu untuk Y itu di atas dia positif, sedangkan yang di bawah itu negatif. Nah, misalkan kita punya soal di sini titik A itu dia nilainya 3,1. Nah, berarti perhatikan yang 3 ini itu adalah X. Sedangkan yang 1 ini adalah Y. Jadi kita gambar dulu. Yang pertama kita perhatikan X-nya. X-nya ini kan yang ini nih. Dari sini. Nah, maka 3 positif di mana 3 positif? Yang ini kan. Yang ini 3 positif, bukan yang ini. Ingat ya, 3-nya positif di sebelah kanan. Lalu dari 3 ini dia nilai Y-nya sama dengan 1. Satunya positif, berarti dia naik ke atas. Jadi dari 3 sini naik ke atas 1 satuan. Baru dihubungkan. Sehingga kita peroleh titiknya nanti di sini. Di sini. Nah, itu adalah titik A. A-nya tadi 3,1. Bisa kan menggambarnya sudah? Oke, jadi jawab soal nomor 4. Titik E-nya 2,2. Titik B-nya itu min 2,1. Sedangkan titik ketiganya itu min 3,3.